pada tanggal 20 Nah, ahlan banget untuk teman-teman semua untuk bisa berhadir pada acara puncak kita semua, oke? Nah, em, terima kasih juga buat sponsorship kita kepada Bugio Clothing dan Asprindo Syariah yang mana telah membantu untuk partisipasi acara kita menjadi lebih sukses dari sebelumnya hingga sekarang dan yang akan datang. Nah, untuk webinar kita pada pagi hari ini, kita akan membawa tema apa sih pentingnya apa sih pentingnya membuat CV menjadi lebih baik untuk di dunia kerja dan mengapa untuk fresh graduate dan mahasiswa itu melakukan banyak kesalahan di pembuatan CV. Nah, pada pemateri kita pada pagi hari ini kita bersama Kak Alif Hafiz LC yang mana beliau merupakan salah satu alumni Al-Azhar yang jurusan Usuluddin dan sekarang beliau CEO Ocean Indonesia, founder Growth Hub ID dan founder LEP Indonesia dan desainer bidang investasi dan founder Idea Kreatif. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Kak Alif Hafiz LC. Bagaimana Kakak kabarnya? Apakah sehat? Suara aku udah kedengeran ya? Udah, Kak? Oke, baik. Kabarku sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Sekarang kakak berada di Suci mana? gimana? Kalau boleh tahu? Eh ya, domisiliku di Tangerang Selatan. Jadi aku lagi di Tangerang, lagi di Serpong. Oke. Kakak alumni tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun kemarin sih baru, tahun 2023, kayak gitu. Jadi Nah, baru di Indonesia tuh baru beberapa bulan aja, gitu. oh, baik Kak. Nah, kita sudah bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa untuk menyampaikan materi CV, bagaimana cara membuat CV, tips dan triknya. Nah, nanti akan semua dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, siapkan fokus terbaik teman-teman semua. Kita akan sambut dan kita akan dengarkan bagaimana materi yang akan disampaikan oleh Kak Alif Hafiz. Kepada Kak Alif, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik-baik. Sebelumnya terima kasih untuk Suci selaku moderator yang sudah memberikan aku waktu dan kesempatan bisa bertemu teman-teman Masisir di pagi hari ini ya, untuk waktu Kairo, seperti itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Menko 5, gitu ya. Di sini ada Mas Faiz, gitu ya. Lalu juga Mas Sami, gitu ya, kalau ada, yang sudah menyelenggarakan program ini terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia, gitu ya. Juga terima kasih untuk jajaran PPM Mesir yang sudah menyelenggarakan, sudah mendukung terkait program ini, gitu ya. Program di mana karir, gitu ya, di mana pemberdayaan sumber daya manusia, entah itu dari keterampilannya ataupun dari kompetensinya untuk menunjang karir. Di sini aku bakal sharing-sharing aja, gitu ya. Based on experience-ku selama membangun jenjang karir untuk berkarir di Indonesia. Dan memang sebenarnya pengalamanku agak unik gitu karena eh, di luar dari batasan yang sebenarnya dibuat sama mayoritas mahasiswa kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu mungkin lulusan mahasiswa Indonesia di Mesir itu ya rata-rata jadi tenaga pendidik ya gitu kan. Jadi guru, jadi tutor kayak gitu ya di pondok pesantren, di lembaga pendidikan gitu kan dan seterusnya. Mayoritas ke sana gitu kan. Cuman kalau aku mungkin dan sebagian kecil orang lainnya fokusnya ke bidang lainnya gitu ya, ke keterampilan yang eh, kalau saya tentu yang saya sukai gitu ya, ruang lingkup dengan marketing, ruang lingkup dengan desainer gitu kan, ruang lingkup dengan project dan seterusnya gitu ya.
Nah, di pagi hari ini kita bakal belajar sedikit gitu kan, gimana cara membuat CV gitu ya, dan kenapa CV itu penting gitu kan. Sejujurnya aku juga pernah sih ngajar gitu ya. Jadi kemarin baru pulang tuh, selain aku jadi ex developer, jadi nanti teman-teman bisa cek aja. Nama perusahaan itu Social, dia company asal US, providing kayak semacam ex community untuk komunitas-komunitas yang ada di Indonesia gitu ya. Sejauh ini udah ada apa itu namanya, salah satu partai yang menggunakan apps tersebut juga kampus gitu, kampus-kampus menggunakan apps tersebut, jadi kayak semacam super apps lah kalau kalian mengetahuinya gitu. Kebetulan saya jadi developer di sana, dan di sisi lain saya pernah juga jadi guru. Nah, ini mungkin nanti juga relevan ke teman-teman. Jadi guru pendidikan agama Islam, cuman gak bertahan lama karena mungkin memang bukan hal yang saya sukai di sana, ya gitu kan. Waktu itu masuk ke semacam sekolah menengah atas gitu ya, berbasis keislaman tentunya, beradaptasi sana dan seterusnya. Dan memang yang paling dilihat ketika waktu itu bersaing gitu ya, tentu ya CV-nya yang paling dari awal gitu kan. Dan uniknya ternyata setelah yang aku pelajari, dunia pendidikan itu eh, nggak hanya melihat dari background. Kan kalau kita tuh alumni Al-Azhar biasanya bangga ya dengan kampus kita gitu ya. Karena kampus kita sebesar itu gitu ya. Seagung itu namanya gitu kan. Cuman hal itu sebenarnya nggak menjamin kayak gitu ya. Entah itu nanti teman-teman masuk ke korporasi ataupun masuk ke dalam institusi atau masuk tadi ke lembaga-lembaga pendidikan kayak gitu. Nama besar itu cukup menjadi nilai tambah, cuma tidak menjamin, gitu ya. Jadi waktu itu sedikit cerita, waktu itu pas seleksi yang khusus di bidang guru ya, bersaing dengan 20 orang, ada tes psikologinya, juga tes apa itu namanya, psikotes, sorry, psikotesnya, tes tulisnya, wawancaranya, mikro teachingnya, jadi kayak nanti belajar, bukan belajar, sorry, tes bagaimana cara mengajar. Kayak gitu. Dan memang yang dilihat itu adalah pribadi-pribadi yang tidak hanya duduk di dalam bangku kuliah, tapi juga memiliki keterampilan lainnya. Gitu. Hal ini berdampak karena Kemendikbud merubah acuan pembelajaran di Indonesia, gitu ya. Bahwa pembelajaran itu nggak hanya tentang menghafal, memahami dari teks buku, gitu ya. Cuman bagaimana bukunya ini atau bagaimana pembelajaran ini bisa uh, diterapkan. Ada proses aplikasinya di sana, ada proses penerapannya di sana, kayak gitu. Makanya nanti tuh kalau kalian nanti jadi tenaga pendidik, yang dilihat tuh nggak hanya itu ya, nggak lihat hanya IPK-nya atau standar keilmuan yang kalian miliki, seberapa hafalan yang dia ada di kepala kalian, tapi juga bagaimana tadi ya, keterampilannya, gitu. Entah itu soft skill-nya atau hard skill yang menjadi nilai tambah, kayak gitu. Makanya aku tidak menyarankan masuk organisasi dan seterusnya itu di mahasiswa itu masih banyak perdebatan gitu ya. Cuma aku hanya memberitahu terkait bagaimana perkembangan dunia karir di Indonesia gitu ya. Ini catatan ya. Ini mereka-mereka yang tidak punya orang dalam ya. Karena kalau punya orang dalam nanti beda cerita gitu, karena punya jalur-jalur lain yang akan memudahkan di sana seperti itu. Gitu ya. Kebetulan aku nggak punya orang dalam. Jadi aku masuk sesuai dengan individuku dan berkecimpung di sana kayak gitu ya. Aku uh, masuk ke apa slide-nya gitu ya. Aku udah menyiapkan slide-nya. Aku izin share screen. Udah kelihatan, Suci? Ya, Oke, udah ya. Sip. Udah, Kak. Oke, oke, baik. Aku langsung next aja. Mungkin aku sedikit menjelaskan. Tadi selain aku jadi seorang karyawan, gitu ya, aku juga mendirikan sebuah perusahaan rintisan, gitu ya, dari tahun 2019, gitu kan.
Dan perusahaan rintisan ini bergerak di Indonesia dan marketnya di Indonesia. Gitu ya. Cukup panjang kalau aku menjelaskan lebih jauh bagaimana sektor kita. Yang pasti kita bergerak secara pemberdayaan manusia, gitu kan, dengan salah satu anak usaha kita, lalu juga di pendidikan dan kesehatan mental. Seperti itu. Sejauh ini tim kita maupun market kita, alhamdulillah sudah cukup besar. Gitu ya, walaupun belum besar banget ya. Mungkin kalau secara market size baru di angka 50 ribuan pengguna gitu ya. Jadi belum sampai 1 juta gitu ya. Penerapan teknologi kita juga masih early to middle, belum middle to high seperti itu. Dan kenapa disebutkan sebagai ocean gitu ya? Di sini juga di background saya pasang latar belakangnya ocean karena memang secara nilai apa filosofi yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa terhubung, bergerak bersama, memberikan dampak bersama, gitu ya. Seperti layaknya samudra, seperti layaknya lautan, gitu ya, di mana makhluk hidup di dalamnya saling terkoneksi menjadi sebuah ekosistem yang saling bertumbuh satu sama lain. Seperti itu. Ya, ini mungkin singkat latar belakang tim kita. Ini data lama, asal-asal kampusnya gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini kita pernah bekerja sama dengan beragam kampus, institusi, maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Gitu, mudah-mudahan teman-teman bisa fokus. Sebelum jauh kita ke CV, sebenarnya ada yang perlu kita kenali dulu dari diri kita. Misal, dari dirinya Aditya, gitu ya. Diri di pertama ini, kita memahami jati diri dan perencanaan karir. Aku yakin Aditya punya beragam kompetensi, beragam keterampilan, gitu ya. Misal Aditya bisa desain grafis, bisa fotografi, bisa video editing, bisa menulis, bisa berbicara di depan umum dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali keterampilan. Dan Mas Lisir saya lihat banyak sekali keterampilan yang dimiliki. Cuman memang bingung mana yang hanya bisa dijadikan hobi, mana yang bisa dimonetisasi. Beda ya, mana yang bisa dijadikan hobi dan mana yang bisa dijadikan monetisasi. Dan tidak semuanya bisa dijadikan hobi dan tidak semuanya bisa dijadikan monetisasi. Jadi harus dipahami dulu jati diri kita mau kemana, gitu ya. Pertama ya identifikasi diri menggunakan SWOT, gitu ya. Kedua perencanaan pengembangan diri, gitu ya. Ketiga persiapan untuk berkarir. Nah, ini semacam strukturnya yang nanti akan kita bahas. Pertama, gitu ya, harus eksplorasi diri, gitu ya. Lalu kedua, perencanaan pengembangan individu dan siap menggapai mulai dari pembuatan CV dan LinkedIn, gitu. Jadi harus dibuat dulu, gitu ya. Pertama kita masuk aja ke memahami jati diri. Dilihat di kuatnya itu di mana, lemahnya itu di mana, gitu ya. Peluangnya itu ada di mana dan nanti kekurangannya itu ada di mana, gitu ya. Atau eh, apa ya, cederanya itu ada di mana, seperti itu. Contoh misal saya, gitu ya. Saya memiliki keterampilan di komunikasi, saya memiliki keterampilan di melukis, saya memiliki keterampilan di menggambar, gitu ya. Saya memiliki keterampilan di eh, bermain bola, gitu. Saya memiliki keterampilan eh, digital marketing, saya memiliki keterampilan di desain grafis, kayak gitu ya. Saya memiliki keterampilan di kepenulisan, gitu ya. Dari semua itu, gitu kan, eh, yang paling kuat tuh yang mana? Nah, coba nanti teman-teman pahami jati diri, gitu ya. Misal, oh saya paling kuat itu di desain grafis sama di digital marketing. Karena saya punya sertifikasi di situ, saya punya pengalaman banyak di situ, gitu ya. Saya pernah beberapa kali magang di bidang tersebut, gitu ya. Nah, itu yang paling kuat di situ, gitu kan. Dan menurut saya itu juga yang paling baik dari yang lain, gitu ya. Karena waktu itu ketika saya mencoba untuk magang, gitu ya, di perusahaan-perusahaan Indonesia, saya bersaing tuh dengan anak-anak UI, anak-anak IPB, gitu ya, anak-anak BINUS, yang mereka kuliahnya malah di DKV. Jadi di Indonesia itu ada jurusan namanya DKV, Desain Visual Komunikasi, yang belajar terkait dengan desain. Saya bersaing di sana, gitu kan, dan alhamdulillah saya lolos. Dan alhamdulillah saya keterima di sana, gitu kan. Berarti saya kuat di situ, ya, memiliki kekuatan di situ, gitu ya.
Nah, itu nanti kalian coba pahami dari diri kalian. Mana yang paling kuat dari keterampilan yang kita miliki. Gitu ya. Lalu di weakness-nya, kelemahannya, gitu ya. Dari semua hobi saya, dari semua kebiasaan saya, apa yang paling kurang? Misal main bola, gitu ya. Saya suka main bola, ternyata tubuh saya nggak kuat, gitu ya. Cepat habis napasnya, gitu ya. Atau betis saya suka sakit. Nah, itu tidak bisa dijadikan apa? Proses monetisasi bisa. Tidak bisa dijadikan jenjang karir, gitu ya. Dan memang sudah telat juga untuk masuk di sana. Kayak gitu. Nah, itu berarti nggak bisa tuh dimonetisasi, kayak gitu kan. Kita coba lihat lagi, misal tadi menggambar, gitu ya. Nah, ini juga banyak nih mahasiswa yang bisa gambar nih, gitu kan. Menggambar, saya bisa menggambar. Cuman kuat atau enggak untuk bersaing dengan anak-anak ilustrator di Indonesia, gitu kan. Kalau misal kuat, ya silakan belajar, ikut sertifikasi, ikut pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Latih terus diri kalian, kayak gitu ya. eh, Pasang target, terus juga coba bersaing, ikut lomba-lomba dan seterusnya. Lombanya jangan di ruang lingkup mahasiswa lagi, karena nanti kalian bersaing nggak hanya dengan mahasiswa, dengan satu Indonesia, lah, bahasanya seperti itu, gitu ya. Masukin misal CV kalian ke perusahaan, nanti kan perusahaan ngecek tuh nih orang gambarnya bagus atau enggak, kayak gitu ya. Kalau keterima berarti standar gambar kita sudah di atas rata-rata, gitu kan. Di sisi lain coba kalian pertimbangkan bagaimana perkembangan di industri, gitu ya. Apakah gambar itu masih relevan sekarang? Desain grafis itu sekarang udah ada AI ya, artificial intelligence, di mana gambar sudah bisa di generate sendiri, gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, gitu. Itu menjadi salah satu kelemahan juga, gitu ya. Bikin gambar tuh sekarang udah tinggal masukin kalimat, gitu ya, di generate sama si gambar itu jadilah sebuah gambar, kayak gitu kan. Desain grafis masih boleh lah, gitu, karena butuh ada penyusunan lagi, gitu ya. Butuh ada prinsip dasar desain lagi dan seterusnya. Cuman kalau gambar itu udah benar-benar sekarang apa itu namanya, sudah benar-benar eh, dibuat sama kecerdasan buatan tersebut, kayak gitu. Kalian bisa lihat lah banyak teknologi-teknologi yang membuat hal ini, gitu ya, dan lain-lain, gitu. Jadi kalian lihat kekuatan kalian, kelemahan kalian seperti apa, gitu ya. Lalu di opportunity, gitu ya. Kebanyakan perusahaan multinasional di Indonesia pasti butuh marketing dan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Jadi menguntungkan buat kita kalau kita punya tadi ya keterampilan di komunikasi. Atau misal sekarang kalian bisa lihat deh, mana ada perusahaan atau badan usaha yang nggak butuh desain grafis, gitu contoh. Walaupun tetap bersaing dengan kecerdasan buatan. Kalian buka laptop, kalian buka handphone di sana, misal handphone deh, kalian buka Instagram, di situ ada UI dan UX, gitu kan ya. Atau di Zoom sekarang kalian buka, ini kan UI, user interface, gitu ya. Desain dari sebuah aplikasi, desain dari sebuah produk, gitu ya, Zoom, gitu kan. Ada mic, ada icon di sana, ada tulisan audio di sana, nah, itu UI, gitu kan. Oh, user experience, gitu ya. Kenapa warna share itu warna hijau dan seterusnya, kayak gitu, menggunakan desain, gitu kan ya. Walaupun bukan desain grafis untuk kebutuhan sosial media, gitu ya. Lalu kalian misal buka lagi Tokopedia, di sana ada banner, gitu kan. Nah, itu banner dibuat sama tim desain grafis, kayak gitu. Nah, itu peluang, opportunity yang bisa nanti kalian ambil di situ, gitu ya. Misal yang suka nulis, gitu ya. Nulisnya bukan buku ya, misal bikin-bikin konten. Karena aku lihat mahasiswa banyak banget yang bikin konten. Bisa masuk nanti di copywriting atau di content writing, gitu ya. Untuk membuat, kalau kalian pernah lihat, ada spanduk-spanduk misal, spanduk Gojek, promo 50%. Itu dibuat sama tim content writing, gitu ya. Jadi bukan dibuat sama desainer. Mungkin kalau di PPMI yang buat itu dari tim desainer ya, mungkin ya, aku kurang tahu, cuman seingatku seperti itu. Cuman kalau di company ada tim sendiri, ada copywriting-nya sama content writing yang membuat brief konten untuk sebuah desain, kayak gitu. Oh, berarti itu bisa masuk di sana. Jadi sebuah opportunity, bisa menjadi sebuah peluang, gitu ya. Nah, itu bisa masuk kalian nanti bisa, kayak gitu. Lalu juga di tweet, gitu ya. Misal pertama kurang bisa fokus dan selalu terburu-buru, gitu ya. Jadi eh apa apa ya, sandungannya, gitu ya, apa yang
menjadi catatan di diri kalian, gitu ya. Atau misal permintaan mengenai keterampilan di bidang saya cenderung naik, gitu ya. Misal tadi desain grafis memang banyak dibutuhkan, cuman banyak juga yang bisa, kayak gitu ya. Makanya bersaingnya itu juga akan sulit, kayak gitu. Nah itu yang memahami jati diri. Nanti kalian bisa menggunakan metode. Aduh, sorry kelamaan. Ya suci aku berapa jam? Kayaknya aku terlalu banyak ngomong. 60 menit. Oh, 60 menit. Oke, nanti ingetin ya kalau udah ini. Oke. Terus selanjutnya adalah tadi kalau tadi menggunakan SWOT, sekarang menggunakan Johari Window, gitu ya. Ah, sederhana, gitu ya. Di kuadran satu perilaku yang kita dan orang lain sama-sama ketahui. Gitu. Ini bagaimana kita lagi-lagi menganalisa diri, memahami diri, gitu ya. Misal saya tahu Suci, Suci tahu saya, kayak gitu kan. Nah, pasti tahu itu, gitu kan, apa kekurangannya. Misal saya kurang bisa fokus di satu bidang. Itu perilaku yang saya tahu dan mungkin tim di organisasi saya tahu. Kayak gitu kan. Juga kurang dan dua menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak dikenali, gitu kan, akan tapi dikenal oleh orang lain. Kayak gitu. Kuadran tiga hidden self, kuadran empat unknown self. Kayak gitu. Ini nanti teman-teman bisa mempelajari atau dicatat sekarang, gitu ya. Aku nggak perlu jelaskan secara mendalam. Nanti kalian bagaimana memahami atau menganalisa diri kalian. Seperti itu. Gitu ya. Aku next. Perencanaan pengembangan diri. Gitu ya. Kita masuk tadi udah mengidentifikasi bagaimana kita memahami jati diri kita. Lanjut ke perencanaan pengembangan diri. Tadi setelah kita memahami, misal tadi Fitri udah ketemu nih, oh oke saya kayaknya komunikasi gitu ya. Goals-nya apa gitu kan? Tujuannya apa? Dan apa yang dimaksud dengan goals kayak gitu ya. Goals adalah yang merupakan sebuah pernyataan mengenai hal yang dicapai. Ya sederhana ya. Kita mau kemana? Tujuannya apa? Gitu ya. Kayak misal di sebuah company itu biasanya ada KPI-nya gitu ya, atau ada objective key result-nya gitu ya. Ada tujuan mau kemana, target kita selama 3 bulan, selama 1 bulan dan seterusnya kayak gitu kan. Terus bagaimana kita bisa mengidentifikasi goals kita gitu kan. Pertama lihat lagi kembali jati diri kita seperti apa, lakukan refleksi gitu kan mengenai minat kita, keterampilan kita, nilai dari setiap keterampilan kita gitu ya. Lalu eksplorasi karir gitu kan. Kita mau kemana? Mau di bidang apa gitu ya. Kayak misal tadi, oke saya mau jadi tenaga pendidik gitu kan. Nah itu nanti mau di kampus yang mana gitu kan. Fakultasnya apa, program studinya apa, saingannya siapa. Karena seingatku Ustadz Abdul Somad pernah cerita bagaimana dia bersaing untuk jadi seorang dosen dan itu ternyata sulit sekali kayak gitu. Sekelas beliau, gitu kan. Perlu nanti kita ada penyesuaian-penyesuaian terkait hal itu. Gitu ya. Jadi kita explore tuh bagaimana tadi kampusnya apa, fakultasnya apa, siapa yang kita ajarkan nanti, gitu kan ya. Lalu juga apakah keterampilan kita sudah mencukupi, gitu. Kita bisa ngajar nggak sih? Kayak gitu. Karena beda ya, memahami materi dengan nanti menyampaikan materi itu akan berbeda sekali, gitu ya. Bagaimana orang-orang akan paham dengan materi kita, bagaimana orang-orang akan memahami dengan kita sampaikan, kayak gitu. Ada proses pembelajaran juga untuk bagaimana cara mengajar, gitu ya. Juga persiapkan dan kembangkan keterampilan yang dibutuhkan gitu ya, tadi misal menjadi guru gitu ya, oh berarti setelah tadi ya di refleksi saya butuh belajar komunikasi nih gitu kan, lalu butuh belajar bikin RPP gitu ya, rancangan pembelajaran gitu. Lalu juga saya perlu mendalami beragam kitab-kitab turos lagi, misal mau ngajar fikih gitu ya, dipelajari lebih dalam pada kitab-kitab fikih gitu ya, sehingga nanti ketika tadi ada tes di micro teachingnya, gitu ya, ada tes di wawancaranya, teman-teman nggak bingung untuk menjawab seperti itu, gitu ya. Dan pun di bidang lain seperti itu, gitu ya. Misal di bidang komunikasi, target saya menjadi public relation lah di company A, gitu kan. Public relation itu humas, gitu ya, di perusahaan, gitu ya. Saya butuh
tentu pertama ya tadi skill komunikasi, skill negosiasi, skill presentasi, gitu ya. Skill membuat bagaimana satu informasi yang besar bisa disampaikan secara singkat, kayak gitu ya, tanpa bertele-tele, tanpa panjang kali lebar dan seterusnya. Nah itu, gitu ya. Ikuti pelatihan, ikuti sertifikasi agar kita punya standar. Karena pengalamanku ya ketika bersaing, karena kampusku kan ada di ujung ya, kampus kita semua ada di ujung, di Timur Tengah gitu ya. Ketika kita bersaing ke bidang yang tidak linear dengan diri kita, tentu kita butuh ada pengakuan, butuh ada portofolio gitu kan. Seperti apa sertifikat? Misal ambil Adobe Photoshop gitu ya, atau Adobe Illustrator sertifikasi dari sana. Kayak gitu ya. Atau misal digital marketing sertifikasi dari skill academy. Kayak gitu ya. Sehingga itu yang nanti akan bersaing dengan eh, SDM lain, dengan individu lainnya yang mereka memiliki standar tertentu. Gitu ya. Juga buatlah hubungan dengan orang yang ada di bidang yang kamu inginkan. Gitu kan. uh, Koneksi, bangun jaringan, gitu ya. Misal Suci suka dengan pemberdayaan manusia, gitu kan. Suka mengamati orang, suka mempelajari manusia. Nanti bisa masuk tuh ke bidang human resource and development, gitu kan. Misal yang mau di bidang apa yang di developmentnya berarti masuk di talent development, di divisi talent development. Atau masuk di hiring, ya nanti masuk di talent acquisition-nya, gitu kan. Atau nanti masuk di suka di pemberdayaan manusia, cuman di brandingnya nanti bisa masuk ke employer branding, kayak gitu kan. Nanti perdalam di sana, kayak gitu. Selanjutnya adalah buatlah perencanaan strategis, gitu kan, langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Misal tahun ini saya mau bisa ini, tahun ini saya mau bisa ini, atau bulan ini saya harus bisa ini, kayak gitu kan. Itu yang saya terapkan, kayak gitu kan. Entah itu dari diri saya, gitu kan, ataupun dari startup yang sedang saya kembangkan. Jadi ada goals yang terus bertambah, gitu. Ada tahapan-tahapan yang terus bertambah, gitu ya. Oke, next. Eh ini perencanaan pengembangan diri menggunakan metode SMART ya. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Gitu ya. Spesifik targetnya harus jelas, gitu kan, nggak ngawang-ngawang, gitu ya. Lalu juga eh, measurable, kamu harus mengevaluasi apakah pencapaian sudah tepat atau belum, gitu ya. Lalu apakah itu bisa di-achieve, gitu ya, bisa didapatkan, juga apakah itu relevan, gitu kan, dan buatlah jangka waktunya, gitu ya, tenggat waktunya kapan, gitu ya. Sehingga jelas tadi misal saya mau jadi digital marketing, gitu ya, eh, pengelolaan marketing secara digital. Saya ikut pelatihan misal di My Skill, di Skill Academy, kayak gitu. Dan saya terkoneksi, saya suka banget tuh eh, membangun jaringan dengan teman-teman yang ada di Shopee, teman-teman yang ada di Tokopedia. Saya lihat tuh mereka yang misal di bidang social media spesialis, di bidang social media officer, di bidang sales, gitu kan, di bidang digital marketing, itu saya konekin ke mereka, kayak gitu kan. Saya ngobrol dengan mereka, kayak gitu, untuk membangun apa? Membangun value kita, seperti itu, gitu ya. Dan itu ditarget, misal bulan ini di MySkill selesai pelatihannya, bulan depan di Skill Academy selesai pelatihannya, kayak gitu. Sehingga nanti kita benar-benar terukur, gitu ya, benar spesifik mau kemana. Dan di CV kita tuh nggak kosong, gitu. Atau isinya tuh nggak hanya pengalaman organisasi, gitu, tapi pengalaman eh, project, kayak gitu kan, pengalaman magang, gitu kan, pengalaman project based learning dan seterusnya, seperti itu. Bisa di next. Oke. Ini contohnya ya, eh, perencanaan pengembangan diri. Sebenarnya aku rasa teman-teman di umur kalian pasti udah punya tadi ya, catatan-catatan untuk pengembangan diri ya, kayak gitu kan. Mau ngapain tiap tahunnya, mau ngapain tiap bulannya, ini contohnya, gitu ya. Objektifnya apa? Memahami marketing, gitu kan. Yang dapat diukur aksinya itu apa? Mengikuti 3 kursus online marketing, gitu ya. Tenggatnya kapan? Catatannya apa? Itu sederhana ya, kayak gitu kan, untuk tadi mengukur perkembangan diri kita, gitu.
Oke. Selanjutnya adalah persiapan untuk berkarir. Tadi udah perencanaan pengembangan diri, juga memahami jati diri, kita masuk ke persiapan untuk berkarir. Masuk ke CV-nya gitu, ke kurikulum vitae-nya gitu ya. Dan CV itu terbagi dua ya. Ada CV APS, ada CV kreatif. Nanti aku coba contohin CV apa sih seperti apa dan CV kreatif itu seperti apa. Gitu ya. CV ATS itu dia tuh kayak CV mana ya? Hmm, kayak gini. CV ATS itu kayak gini. Jadi dia hanya sebatas nama, nomor handphone, alamat email, eh, LinkedIn, gitu ya, tentang saya, pendidikan, dan seterusnya. Nggak ada tampilan-tampilan visual di sana, gitu ya. Hanya sebatas menjelaskan bagaimana diri kita. Karena di beberapa company, mereka menggunakan mesin. Gitu ya. Jadi nanti CV-nya A dimasukin dalam mesin, nanti mesinnya yang baca. Apakah anak ini bagus atau enggak. Gitu kan. Nanti si mesin itu yang akan baca. Atau juga nanti dibacain sama HRD satu persatu, akan lebih mudah yang ini karena tulisan tadi ya terstruktur dengan rapi dan hanya hitam putih. Jadi terbaca. Kita kembali lagi. Oke, ini hal yang terpenting dalam sebuah CV. Sebenarnya ini nanti bukan sebuah hal yang paten nih. Jadi kalian nanti bisa menyesuaikan kembali. Gitu kan, kalian inginkan seperti apa. Cuman biasanya mayoritasnya seperti itu. Gitu ya. Isi yang ada di dalam itu adalah foto profil, informasi pribadi, ringkasan atau tentang diri kita, pendidikan, pengalaman kerja, pencapaian prestasi, pengalaman organisasi, keterampilan gitu loh. Desainnya, ukuran fontnya, tipe fontnya, penempatan dan warna font seperti itu. Jadi foto profil ya, tentu yang resmi gitu ya, yang jelas mukanya, nggak yang selfie ataupun fotonya di gunung kayak gitu ya, atau fotonya lagi minum kopi misal di Cilantro gitu ya, atau minum kopi di kafe gitu ya, dan seterusnya yang resmi gitu ya. Selanjutnya informasi pribadi. Ini nggak perlu dimasukin sampai nomor kartu keluarga gitu contoh. Atau NIK atau NPWP itu nggak. Jadi masukin aja hal-hal yang seperti nama handphone, tadi ya akun LinkedIn, akun Instagram, kalau yang followersnya banyak gitu ya. Dan menarik juga Instagram itu sekarang company banyak yang ngeliat Instagram. Beberapa kali juga waktu itu ketika saya melamar Instagramnya dicek gitu. Jadi dilihat Instagram karena sebagian orang tuh melihatkan wujud aslinya di situ gitu ya. Walaupun sebagian lainnya ya hanya sekian persennya. Cuman yang pasti ada sebagian dirinya ditaruh di situ dan itu yang dilihat sama SRD. Gitu. Misal contoh Aditya tuh keras banget sama Palestina. Gitu. Sedangkan company-nya, misal company kayak Unilever gitu ya, atau company kayak ya dan seterusnya yang tidak mendukung aksi tersebut ya bakal dicoret gitu. Atau LGBT gitu kan company-company yang banyak sekali gitu ya yang mendukung hal tersebut gitu kan. Misal Aditya mau ambil company yang multinasional gitu kan, kayak Big Four contoh PwC gitu ya, yang mereka tidak melihat hal tersebut dan ada sebagian HRD yang agak keras dengan hal tersebut. Ya, mungkin bakal dicoret gitu. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai diri yang ditanam di sana. Ya, gitu. Dan bakal dicek. Makanya mungkin perlu dirapihin di Instagram itu. Setidaknya sebenarnya kalau masalah apa tadi menyuarakan itu prinsip masing-masing individu ya dan nggak ada yang salah gitu yang terkait hal itu. Yang penting rapi aja sih sehingga dilihat wah ternyata dia punya keterampilan lain ya gitu contoh suka bikin video, jago editing dan seterusnya gitu. Selanjutnya ringkasan tentang diri kita. Nah itu nanti aku bakal coba contohin di next slide.
pendidikan kita, pengalaman kita, pencapaian atau prestasi, misal pernah dapat Muntas gitu ya, atau dapat beasiswa dari BZ gitu ya, yaitu zakat gitu ya, dan seterusnya. Atau pernah jadi pembicara di PPMI gitu kan, atau pernah menjadi eh, anggota organisasi terbaik, nah itu dimasukin aja. Kayak gitu. Juga pengalaman organisasi dan keterampilan, gitu kan. Kita langsung next ya. Nah, ini foto yang benar ya. Jadi aku coba contohin foto yang benar seperti ini. Backgroundnya bebas, mau merah. Cuman biasanya background standar aja. Nah, yang kurang seperti ini ya, foto di gunung gitu ya, atau foto ya selfie gitu ya. Nah, kurang tepat kayak gitu. Jadi fotonya perlu disesuaikan. Dan sebenarnya nggak harus ada foto. Gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Selanjutnya informasi pribadi. Di situ ada alamat email, nanti kalian masukin alamat emailnya, nomor handphone yang aktif gitu ya. Lalu juga alamat LinkedIn gitu ya. Lalu alamat link pendukung, contoh punya portofolio banyak gitu ya. Misal ditaruh di Dribble atau ditaruh di apa lagi platform yang banyak itu sekarang, yaitu banyak platform, oh GitHub gitu kan, untuk menaruh portofolio kita, hasil kerja kita. Selanjutnya ringkasan tentang Anda, tentang kita, gitu kan. Siapa kamu, apa keterampilan kamu. Biasanya gini, eh tulisannya gini, saya eh, fresh graduate gitu ya dari Universitas Al-Azhar Kairo eh, pada Fakultas Usuluddin gitu kan. Lalu saya memiliki keterampilan di bidang desain grafis dengan tools ABC kayak gitu kan. Juga pernah magang di perusahaan ABC, nah itu yang perlu dijelaskan. Gitu kan. Apa yang telah kamu lakukan? Nah itu juga perlu tuh. Misal saya pernah bikin pelatihan desain grafis pakai Canva yang daftar 14.000. Gitu. Ntar 14.000 di bold tuh. Nah itu menjadi nilai tambah. Orang ini bikin kelas sendiri yang ikut 14.000 orang. Gitu kan. Nah, jadi langsung diterima terkait hal itu. Gitu kan. Atau punya Instagram dengan followers sekian, itu langsung diterima mas, gitu kan. Khususnya di bidang social media officer, pengelolaan Instagram, gitu ya, pengelolaan uh, apa LinkedIn dan seterusnya. Selanjutnya apa hasilnya? Tadi hasilnya, gitu kan. Tadi yang kita lakukan kita membuat konten, kita membuat kelas, kita buat pelatihan, hasilnya yang daftar sekian, gitu kan. Keuntungannya sekian, nanti kamu bisa masukin di situ. Gitu ya. Terus apa yang kamu harapkan di masa mendatang? Ini nih opsional. Ini nanti lebih lebih relevan ketika eh, interview, gitu ya. Ketika interview itu baru harapannya saya bisa diterima di perusahaan bapak atau di perusahaan ibu, kayak gitu. Agar saya bisa memberikan sedikit banyak dampak, gitu ya, untuk perusahaan bapak atau ibu dengan keterampilan, dengan kompetensi yang saya miliki. Kayak gitu biasanya nanti dia. Kan pasti ketika interview itu pasti disuruh kenalin diri kamu, pasti gitu. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Nama saya Budi dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi. Ya, selama 4 tahun berkuliah, saya telah mengembangkan keterampilan dalam bidang akuntansi, berbicara di depan publik, dan kepemimpinan. Hal tersebut dibuktikan dengan saya menjuarai kompetensi akuntansi ketika masih berkuliah melalui desain yang kemudian dipresentasikan di depan juri yang berasal dari the Big Four company. Gitu, ya. Nah, itu, gitu kan? Di situ ada siapa diri kita, ada keterampilan yang kita miliki, apa yang telah kita lakukan, dan apa hasil. Gitu kan? Saya juga pernah magang di perusahaan ABC dan menerapkan ide saya secara strategis, gitu kan, yang dapat menurunkan laju aduan sekitar 0,2%. Misal kalau di kita terus nama saya Ihsan dari Universitas Al Azhar, jurusan eh, ekon jurusan syariah gitu ya. Selama 4 tahun berkuliah saya telah mengembangkan keterampilan dalam bidang ekonomi syariah gitu kan, berbicara di depan publik gitu contoh. Terus dan kepemimpinan.
Hal tersebut dibuktikan dengan saya menjuarai contoh ya, eh, di Mesir ngadain event kejuaraan ekonomi syariah gitu contoh ya, bikin produk apa gitu contoh. Eh, jadi juara kompetisi itu ketika mau dan dipresentasikan kepada lembaga-lembaga apa afiliatif ya yang ada di Mesir kayak NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, itu bisa tuh disampaikan dan nanti bisa masuknya kalian ke perbankan gitu ya, atau ke fintech, ke financial technology yang syariah. Ya, kalian mungkin sering dengar Ajaib gitu ya, sering dengar Hijrah Bank. Nah, itu nanti bisa masuk di situ dengan bidang ekonomi syariah seperti itu gitu ya. Selanjutnya pendidikan. Nah, ini nanti dimasukin ya. Nama kampus di mana berkuliah, jurusan, tahun masuk dan tahun lulus, gitu ya. IPK, kursus online. Nah, ini nanti opsional bisa dimasukin. Kursus online tuh kayak misal sebelum berangkat ke Mesir pernah ikut eh, apa namanya, mediator, gitu ya. Misal ikut mediator Elda Rosta, ikut mediator Mumtazah, ya kan? Ya, jangan ditulis itu mediator, tapi ditulis Mumtazah Center gitu ya. Di situ misal nanti dijelaskan belajar bahasa Arab gitu contoh. Gitu ya. Soalnya itu kan kayak lembaga pembelajaran, lembaga bimbingan juga gitu ya. Nanti bisa dimasukin situ. Atau kalau dulu di zamanku itu namanya Darul Lugo ya. Kalau nggak salah Darul Lugo gitu kan. Kalau di teman-teman yang tahun 2020 itu Pusniba. Nah, itu nanti juga bisa dimasukin gitu kan. Nanti bisa masuk kalau tadi ya, ruang lingkupnya misal mau jadi dosen atau misal mau jadi guru di bidang tersebut, misal di bidang bahasa Arab dan seterusnya kayak gitu. Selanjutnya pengalaman kerja kalau udah punya nih. Eh, kayak misal ada yang pernah kerja di apa itu namanya di Mesir itu, ada lembaga kemanusiaan itu yang logonya orange. eh oh, My Fun Action ya, Fun Action lah itu kalau tidak salah. Nah itu uh, dia hiring teman-teman Indonesia di bidang video editor gitu ya, di bidang desainer. Nah itu nanti bisa dimasukin ke pengalaman kerja gitu ya. Atau aku nggak tahu ini random sih. Walaupun sebenarnya mungkin bisa jadi ada ya. Yang teman-teman di sana suka masak di Matam gitu ya. Eh, itu sebenarnya bisa dimasukin ke pengalaman kerja. Kalau nanti karir teman-teman tuh di bidang tadi ya, eh, makanan gitu ya, di bidang F&B gitu ya kan, food and beverage gitu kan. Atau yang pernah apa bikin bisnis di bidang kopi lalu jadi apa itu biasanya yang buat kopinya dan seterusnya, itu juga bisa masuk di sana kayak gitu. Kalau tadi ya bidang karirnya masuk ke situ gitu kan. Dan sebenarnya kerja nggak hanya di Indonesia kan. Misal teman-teman nanti mau lanjut kerja di Dubai, gitu ya, mau lanjut kerja di Australia itu juga bisa seperti itu, gitu ya. Tentunya tinggal di apa translate menggunakan bahasa Inggris lalu disesuaikan dengan pengalaman dengan keterampilan yang standar seperti itu, gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya ini contohnya ya, gitu kan. Pendidikannya ini ada SMA-nya juga gitu ya. SMA Darul Kolam 2 gitu ya, IPA gitu ya. Terus di sini pengalaman kerjanya, eh, di sini tulisannya Service Excellence Analyst gitu kan. Ah, di bidang eh, apa ini keuangan ya kayak gitu kan. Kalau kalian misal tadi tuh eh, desainer atau apalagi kira-kira di Mesir itu pengajar gitu contoh, sering ngajar di mabarnya Usuluddin gitu kan, atau di mabarnya Syariah Fakultas Syariah, itu masukin aja itu ya, dan jadi eh, apa eh, nilai jual gitu. Sehingga aku waktu itu ketika interview untuk menjadi seorang guru ditanya juga kok waktu itu.
terkait proses pengajaran itu tadi. Kayak gitu. Itu nanti jelasin. Pernah ngajar mabar gitu ya, atau mungkin di sini ada yang pernah ngajar di Mahat Ilmu, gitu itu masukin aja. Terlepas nggak ada legalitasnya badan tersebut atau lembaga tersebut, kayak gitu ya. Cuma itu bisa jadi nilai jual, kayak gitu. Gitu ya. Nanti kembali ke SRD-nya, gitu kan. Ada sebagian SRD yang melihat seberapa besar institusinya, seberapa besar tempat kita bernaung, gitu ya. Ada yang enggak, kayak gitu. Selanjutnya, oke, persiapan untuk berkarir di sini ada pencapaian atau prestasi, gitu ya. Eh, Pencapaian kita, prestasi kita, apa? Misal di sini juara satu pada Unilever Future Leader, gitu ya. Juara satu pada Unilever Future Leader, terus juga terpilih menjadi 30 besar dari 35.000 peserta yang terdaftar gitu. Misal di sini ada teman-teman yang eh, apa itu 10 besar terbaik di Fakultas Syariah gitu contoh. 10 besar atau 5 terbaik gitu ya di Fakultas Sosiologi gitu. Itu bisa dimasukin juga kayak gitu. Banyak soal orang Indonesia yang masuk situ kan. Itu bisa jadi nilai tambah kayak gitu. Terus pengalaman organisasi gitu ya, posisi dari organisasinya apa kayak gitu kan. Misal apa Faiz, jadi wakil menteri koordinator di Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia kayak gitu. Nah itu nanti jadi masukin situ. Terus ngelakuin apa aja, misal membuat program Mahasiswa Expo gitu ya, menghadirkan 8 pembicara terdiri dari A, B, C dengan latar belakang sekian. Gitu kan. Dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta secara online dan offline. Gitu kan. Terus bekerja sama dengan beragam badan usaha, gitu. Tadi ada sponsor juga bekerja sama dengan afiliatif, bukan afiliatif kali organisasi ya, organisasi kemasyarakatan, itu kan yang ada di Mesir. Disebutin aja nanti kayak gitu. Nah itu ya contoh masukin pengalaman organisasi. Tadi sih ada kepanitiaan ya. Oh nggak ada. Ya kepanitiaan juga bisa sebenarnya. Itu cuman aku agak jarang sih ngelihatnya gitu. Walaupun bisa. Gitu. Nanti dimasukin aja programnya apa, organisasinya apa. Seperti itu. Gitu ya. A- Atau dimasukin ke kolom pengalaman organisasi aja. Gitu ya. Dimasukin ke pengalaman organisasi. Jadi nggak perlu dibuatkan format khusus untuk pengalaman panitia. Gitu ya. Selanjutnya, oke, ketentuan kepenulisan. Nah, ini ukuran fontnya, ukuran font judul itu 18 sampai 20 ukurannya. Lalu bagian-bagiannya itu 16 sampai 18, isinya itu 12 sampai 14. Jadi sederhananya judul itu 16 sampai 18 ukurannya, isinya itu 12 sampai 14. Kayak gitu. Tipe fontnya bisa Times Roman, gitu ya, atau Arial, Georgia, Tahoma, Cambria, kayak gitu. Biasanya Times Roman sih sama Arial yang sering ikut, kayak gitu. Karena kebetulan kan kita juga di Ocean itu per 3 bulan ya, kita membuat sebuah program namanya Ocean Internship Program, gitu kan. Eh, Kurang lebih kita nerima pendaftar tuh 2.000 sampai 4.000 lah pendaftar gitu kan. Dan dari standar yang kita buat, kita menggunakan itu tadi, uh, Chinese Roma atau Arial. Dan biasanya juga orang-orang membuat standarnya seperti itu, gitu. Dengan ukuran-ukuran font yang seperti itu, gitu. Terus warna font juga biasanya hitam putih, ya gitu ya. Jangan warna merah, jangan warna kuning, gitu ya. Lalu juga marginnya 1 inci pada setiap sisi. Sebenarnya nanti disesuaikan aja sama kalian. Kayak gitu. Kalau pengalamannya banyak, nanti kan berarti diperluas kan kanan kirinya. Kalau pengalamannya sedikit ya nanti ditekan ke dalam. Gitu. Nah itu nanti coba kalian buat. Seperti itu ya. Selanjutnya format ATS. Nah ini kepanjangannya.
applicant tracking system ya. Jadi di tracking sistem uh, apa itu namanya CV kita gitu ya. Masukkan kata kunci yang sesuai berkaitan dengan kualifikasi pada posisi yang dilamar gitu ya. Juga format file gitu kan. Bisa dalam PDF atau Docs. PDF ya menyarankan. Seperti itu. Juga buatlah sesederhana mungkin gitu kan. Jadi jangan bertele-tele. Dan ini catatan ya. Tadi mungkin aku agak lupa. Ketika membuat CV itu fokusin ke satu bidang. Ya. Jadi tadi ya kalau kita balik lagi ke awal di memahami jati diri, kalau memang itu desain grafis. Kalau memang itu guru ya guru. Jadi jangan dicampur aduk semua keterampilan kita dalam jadi satu, gitu ya. Misal di project ya project, gitu kan. Di program ya program, gitu kan. Jadi jangan dicampur aduk. Dan pengalamannya jangan jauh-jauh narik nih. Misal pengalaman SD dimasukin, pengalaman SMP dimasukin, gitu ya. Saya pernah menang lomba nyanyi, gitu, lomba pidato bahasa Arab, kayak gitu kan. Misal dari SD ya, itu jangan. Cuman kalau misal lomba pidatonya pas kuliah, gitu, itu boleh. Gitu. Ya minimal dari SMA ke kuliah, gitu kan. Juga pengalaman-pengalaman yang relevan, gitu ya. Kalau mau nyanyi ya bisa aja, misal ada yang nyanyi di sini, yang masukin ke pengalaman-pengalaman yang relevan. Jadi jangan CV-nya penyanyi, cuman dimasukinnya desain grafis, gitu, atau apa UI UX gitu kan dan seterusnya. Selanjutnya jangan masukkan table, terus juga text box, gitu kan maupun logo, gitu ya. Selanjutnya jangan dibuat dua kolom atau lebih, gitu ya. Selanjutnya jangan menggunakan header dan footer. Selanjutnya gunakan subjudul yang umum seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Maksudnya subjudul yang tadi ya, tentang saya, pendidikan, gitu kan, pengalaman kerja, gitu ya. Terus juga ya terapkan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan, ya terkait dengan CV. Seperti itu. Nah ini contohnya. Gitu. Nanti aku kasih template-nya ke kalian. Nanti kalian bisa buat eh, silakan dibuat dan kalau memang mau dikonsultasikan silakan dikonsultasikan nanti aku kasih nomor ke teman-teman panitia dan nanti bisa share untuk ngobrol terkait CV karena sebenarnya lebih enak teman-teman sambil megang laptop bikin bareng-bareng bikin masing-masing sendiri gitu. Ya cuman kalau yang teman-teman mau gitu kan silakan dibuat nanti setelah ini setelah acara selesai dan boleh nanti dikonsultasikan seperti itu apakah CV-nya sudah benar, diksi-diksinya sudah benar, gitu ya. Selanjutnya, ini LinkedIn. Karena di luar dari pembahasan, jadi aku nggak akan bahas ke sini. Cuman singkat aja, gitu ya. LinkedIn ini perlu kalian buat juga, karena tadi di CV itu ada ya URL, ya LinkedIn, link si LinkedIn-nya gitu ya. Kalian nanti masukin di CV-nya, gitu kan. Karena eh, kalau kita lihat datanya 87% dari perekrut menggunakan LinkedIn setiap harinya. Kayak gitu. Dan banyak kok sekarang teman-teman mahasiswa yang sudah buat, dan nanti bisa disesuaikan ke teman-teman mahasiswa, kayak gitu kan. Seperti apa cara ngisinya dan seterusnya, kayak gitu kan. Dan eh, rekruter tuh pasti ngeliat LinkedIn gitu. Kalau ini pasti, kalau Instagram tadi opsional ya. Kalau LinkedIn itu pasti, karena di CV itu nggak muat gitu ya. Kalau LinkedIn kan kalian bisa masukin semua pengalaman kalian tuh beragam bidang ya. Kalau tadi kan misal di CV cuma satu keterampilan doang, satu bidang. Kalau di LinkedIn semua bisa dimasukin di situ, kayak gitu kan. Dan si recruiter bisa melihat, oh ternyata ini multi talent, kayak gitu kan. Nah, daya jualnya makin lebih kuat di situ. Kayak gitu, oh ini bisa ini, oh ini bisa ini, kayak gitu. Gitu ya. Waktu itu saya keterima di project gitu kan, di project officer karena saya memiliki pengalaman di bidang marketing. Jadi selain produce apa sebuah produk gitu ya, juga pandai menyampaikan. Kayak gitu. Nah, itu yang menjadi nanti nilai jual. Dan itu ketahuan di LinkedIn gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contohnya LinkedIn Pak William ya yang punya Tokopedia. Sebenarnya kurang lebih sama. Nanti kalian tinggal copy paste aja. Ada about tentang saya, skills gitu ya, uh, word
kayak gitu ya. Pernah dapat apa, prestasi apa, juga interestnya gitu kan. Kemana aja. Itu sih biasanya kita tertarikan seperti itu. Gitu ya. Ini udah masuk ke interview dan susah aku rasa nggak perlu dijelaskan. Setelah ini aku kembalikan lagi ke Suci untuk mungkin eh, ada sesi tanya jawab sambil aku mencari CV yang kurang bagus gitu ya. Yang mungkin nanti bisa ada yang mau satu orang menganalisa CV yang kurang seperti apa. Gitu ya. Silakan Suci, mungkin satu orang pertanyaan sambil aku nyari CV-nya. Gitu. Silakan. Baik Kak, terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa, yang sangat daging ini. Dan sudah kita serap ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang udah ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Silakan teman-teman, waktu tanya jawab selama 15 menit. Ada? Baik Kak, ini sudah masuk di chat pribadi di kolom chat. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita membuat CV itu tergantung dengan perusahaan yang kita tuju. Misalnya perusahaan tersebut menginginkan eh, marketing digital atau sebagainya, tapi kita tidak ada latar belakang di situ, tapi kita ingin mencoba hal yang baru. Bagaimana cara membuat CV-nya begitu, Kak? Terima kasih. Oke. Kita nggak punya pengalaman di situ. Aku coba, aku coba menganalisa dulu ya. Kita nggak tahu di situ. Terus kita mau ngelamar di situ gitu. Hah? Gimana sih sih? Tadi kita nggak punya pengalaman di situ. Itu cuman kita mau ngelamar di situ. Nyesuaiin bidang pekerjaannya aja. Gitu maksudnya ya. Apakah bisa? Gitu maksudnya. Iya, maksudnya misalnya kita eh, ingin mengirimkan CV ke suatu perusahaan, misalnya di Hmm. bidang perbankan, misalnya nih Oke. Kak. Nah, ini kita tidak ada latar belakang di situ. Hmm. Lalu, bagaimana cara kita mengirim CV-nya gitu, Kak? Cara membuat Oh, CV-nya agar oke. perusahaan tersebut tertarik kepada CV kita, begitu, Kak. Sedangkan Oke. kita mencoba sesuatu hal yang baru. Oke. Oke, baik-baik, Bang. Eh, nggak bisa. Karena perlu tadi ya, kalian lihat dulu diri kalian. Nah, tadi kan di awal tuh aku jelaskan bahwa pahami diri kalian punya keterampilan apa, gitu kan, punya kompetensi apa, kayak gitu ya. Kalau kita kucuk-kucuk hanya ngelihat tuh ada lowongan nih, kayak gitu kan, terus kita masukin CV kita, itu udah pasti sulit, gitu kan, pasti eh, ketolak, kayak gitu kan. Karena tadi kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya sertifikasi dan seterusnya. Berbeda hal kalau tadi ya, oh ternyata lihat di diri kita nih, kita suka di bidang apa, kayak gitu kan. Kebetulan bidang yang kita suka itu tidak linear, kayak gitu kan. Akhirnya kita belajar dulu. Nah, itu ya, belajar dulu, gitu kan. Tadi dibuat time bound-nya, gitu kan. Jangka waktunya kapan, misal setahun saya mau belajar ini, kayak gitu kan. Fokus di situ, gitu kan. Oh, udah cukup nih. Udah langsung masuk nyoba tuh ke perusahaan. Nah, itu juga nanti kalian perusahaannya coba diukur. Jangan kucuk-kucuk kita misal ikut pelatihan sosial media gitu kan. Di My Skill. Itu udah hatam tuh pelatihannya. Full kayak gitu kan. Nyobanya sertifikatnya. Terus kucuk-kucuk kita masuk ke sana. Ya nggak apa-apa juga sih. Kayak gitu kan. Cuma menurutku start dari yang menengah atau yang dari paling bawah. Karena perusahaan kan bisa diukur ya. Misal dari lihat dari market size-nya, gitu kan, dari exposure-nya. Kayak gitu. Misal dia punya karyawannya berapa atau punya followersnya berapa, kayak gitu kan. Bisa dilihat dari situ tuh. Kita masukin misal di paling bawah, oh keterima. Ya, oke kita masukin yang di tengah. Oh, tengah keterima, baru naik yang paling atas, kayak gitu. Karena kalau kita masuk yang paling atas langsung, kayak gitu kan, takutnya eh, CV kita di blacklist. Dalam artian kita udah pernah ngelamar tapi nggak keterima. Ya, ya ditutup gitu maksudnya. Dan di sisi lain kita juga nggak tahu standar diri kita sampai mana, gitu kan.
Kalau kita langsung masuk paling atas, kita ketolak, bisa jadi kita malah berhenti. Oh, saya ternyata saya nggak cocok di situ ya. Saya nggak keterima gitu. Ternyata nggak. Karena masuk dulu ke tengah keterima, belajar di situ. Karena kan belajar secara penerapan berbeda gitu ya. Misal tadi belajar tentang social media yang langsung ngebuat projectnya gitu kan, langsung jalanin di company itu kan bakal berbeda. Kayak gitu. Udah di tengah dapet, baru naik ke atas kayak gitu. Jadi step by stepnya harus jelas, terus juga harus jelas juga tadi ya, latar belakang kita seperti apa kayak gitu. Dan nggak apa-apa kok kalau nggak linear gitu kan. Dan aku menyarankan bahkan ambil yang tidak linear kayak gitu. Karena kalau kita ini nanti berbeda pendapat ya, jadi jangan jangan dijadikan acuan. Kita di Al-Azhar kan gratis ya belajar, kita sama-sama tahu itu. Kalau kita mencari makan dari situ, gitu kan, ya nanti kalian bisa coba analisa lah ya, apakah baik untuk itu, gitu kan ya. Eh, Mencari makan dari tadi ya pengetahuan kita. Walaupun tidak apa-apa lagi tidak apa-apa kayak gitu kan. Cuma kalau kita lihat guru-guru kita kayak gitu kan, ah, bisa nanti disalurkan ke yang lebih bermanfaat, misal dari gajinya jadi guru gitu contoh gitu kan, atau kalian bikin pondok pesantren dari gaji tersebut kayak gitu kan. Di sisi lain kalian cari di bidang lainnya kayak gitu kan, jadi menghidupinya itu dari bidang lainnya gitu ya, misal dari bidang content creator kayak gitu kan, atau bikin travel gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya seperti itu sih kalau dari aku gitu ya. Sebelum ke sana, di sini ada pertanyaan lagi, cuman aku coba eh, share screen CV dulu sebentar ya, boleh ya? Nanti minta satu orang yang bantu aku, atau kalau emang nggak ada, minta aku bantu eh, apa, analisa CV yang kurang tepat gitu ya. Iya Kak, boleh boleh. Oke, baik-baik. Biar teman-teman ke gambar aja sih, punya banyak referensi gitu. Nah, ini CV eh, kreatif ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang suka ngedesain, ada yang suka editing, pasti dia suka CV-CV yang berwarna. Nah, ini contohnya kayak gitu ya. Namanya Ainun Salsabila di bidang social media dan desain, gitu kan. Ini ada profil saya juga, seorang mahasiswa baru dan freelancer yang mungkin minat dan keterampilan dalam desain dan editor. Dimasukin nomor handphone dia, website dia, dan portofolio tadi ada link tambahan, gitu ya. Terus juga ada pengalaman organisasi di sini dimasukin di bawahnya, ada pendidikan juga, lalu ada penampilan. Nah, ada nggak yang mau menganalisa mana yang kurang menurut kalian? Dari tadi kan materi kita udah belajar, dari CV ini, mana yang menurut kalian kurang? Ada nggak yang mau raise hand terus coba, oh kurangnya di sini kak, kurangnya di sini. Ada? Oke, aku langsung aja ya, karena kelamaan. Dari CV ini, pertama dia kurang menjelaskan lebih jauh latar belakang diri dia. Dia hanya menjelaskan tentang dia, gitu ya, tanpa menjelaskan apa yang dia lakukan, gitu ya. Lalu apa yang sudah dia dapatkan. Nah, ini perlu diperjelas, gitu ya. Misal tadi menjadi seorang freelancer, gitu kan. Udah dapat berapa klien, gitu ya. Udah berapa dia ngerjain desain klien, gitu ya. Lalu dari klien itu dia menghasilkan berapa juta, gitu contoh. Gitu ya. Nah, itu menjelaskan tentang diri kita, yang kita lakukan, dan apa yang kita achieve di sana. Oke. Nah, itu yang bakal jadi eh, apa nilai jual kita. Kalau hanya sebatas seorang mahasiswa baru dan freelancer, uh, apa CV-CV lainnya juga banyak seperti itu gitu ya, itu catatannya. Lalu di sini di my portfolio ini agak riuh nanti orang kalau misal HRD-nya anggaplah yang generasi milenial gitu ya. Dia nggak tahu kalau ini tuh bisa diklik si link drive ini kayak gitu. Makanya lebih baik diubah ke bit.ly, diubah kata-kata singkat aja, misal portofolio saya. Nah, itu nanti kan dia bisa ngafalin tuh si bapak-bapak itu. Bitly portofolio saya. Nah, itu nanti bisa dibuka di uh, apa di Google kayak gitu. Gitu ya.
Paling nanti kan kepanjangan. Dia bingung tuh, ini gimana cara bukanya kayak gitu. Nah, itu yang menjadi catatan juga seperti itu. Selanjutnya di pendidikan. Ini kalau kalian perhatikan, orang juga bingung bacanya. Gitu ya. Pendidikan. SMAN 21 ya. 2021 2024 jurusan IPA. Garis-garis ininya nih ya yang akan membuat orang membaca jadi bingung. Jadi hal-hal yang nggak perlu tuh nggak perlu dimasukkan sebenarnya. Ya, gitu ya. Juga ini PEP Bandung. PEP Bandung ini apa? Terus apa yang dia pelajari? Misal SMAN 21 gitu kan. IPA atau IPS contoh ya. Nah, atau sekarang tuh kalau Kemendikbud dia langsung ke bidang pembelajarannya, misal belajar IPA, bukan IPA, belajar biologinya, jadi masukin tulisan biologi. Kayak gitu. Terus di keterampilan, ini warna-warnanya terlalu beragam, ada kuning, merah, hijau, kayak gitu. Padahal di dominan colornya, kayak gitu, itu kan warna biru keunguan, kayak gitu. Gitu ya. Nah ini perlu disesuaikan juga. Di pengalaman organisasi, dia hanya menjelaskan yang dia lakukan tanpa ada hasil. Nah, ini perlu 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 dicatat sekali. Jangan hanya memasukkan yang kita lakukan, tapi yang kita hasilkan juga perlu dimasukkan. Kayak gitu. Tadi contoh saya bikin pelatihan desain grafis, gitu kan, mendapatkan 14.000 orang. 14.000 orang ini mendapatkan manfaat terkait pembelajaran, pengetahuan, dan seterusnya. Kayak gitu. Dari 14.000 orang itu, 1.000 orangnya pandai dalam desain grafis. Kayak gitu. Dan setiap satu orang itu dikenakan biaya 50.000 sampai 80.000. Nanti tinggal dikalikan. Nah, itu menjadi tadi ya, nilai jual, oh, orang ini punya benar value misalnya. Seperti itu juga. Gitu ya. Nah, ini contoh CV kreatif. Seperti itu. Oke, coba cari lagi ya. Eh, ini CV kreatif juga. Ini juga bagus ya, minimalis. Cuman terlalu minimalis. Kalau fokusnya tadi maunya ke desain grafis. Kalau memang latar belakang kita bukan desain grafis, ya pakai ATS aja. Kayak gitu. Oke. Aku coba cari contoh yang ATS ya. Sebentar ya. Ini sama. Ini ATS namanya. Ya, ada nama, ada foto dia di sini. Namanya EN Suhenti. Ada link, si link ini. Nah, ini contoh link-linknya, gitu ya. Terus ini nih link tambahan. Dia pernah bikin esai nih kayaknya, gitu ya. Pernah bikin tulisan terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah dalam bingkai kebangsaan. Mas Isir juga banyak. Kemarin ada siapa namanya itu, sekarang lagi S2 kalau nggak salah. Dia juga suka nulis jurnal kalau dia itu. Nah, itu bisa dimasukin di sini. Gitu ya. Latar belakangnya dia hanya masukkan nomor handphone, email, juga alamat dia, gitu ya. Lalu juga ini latar belakang dia, walaupun ya perlu diperdalam lagi ya latar belakangnya. Cuma secara susunan ini udah cukup baik ya. Eh, apa mudah dibaca, gitu. Juga karena bayangin aja ya, tapi ribuan bahkan puluhan ribu kalau kita berbicara perusahaan besar. Nggak mungkin dia buka satu CV itu sampai 5 menit gitu, nggak mungkin. Dia gitu. Dia hanya ngelihat apa yang dihasilkan kayak gitu kan. Dia udah shift berapa kayak gitu. Makanya penting banget nih di barisan atas ini gitu, ya, professional experience sama tentang saya. Jadi ngelihat angka, ngelihat pencapaian kayak gitu tuh jadi apa ya? Jadi catatan untuk SRD bisa bertahan lama mempelajari diri kita. Kayak gitu. Kalau yang ATS yang kurang, eh, mana ya? Alamat ya. Dia memasukkan portofolio juga di sini.
ya. Cuman portofolionya jangan kayak gini ya. Portofolionya udah didesain kayak gitu. Kalau nggak bisa dibuka. Nah, itu juga perlu dipastiin tuh. Jangan sampai PDF atau file yang kita kirim nggak bisa dibuka. Karena orang pasti lewat itu. Artinya pasti dilewat juga. Gitu ya. Pasti tidak bakal terima. Nah, ini menurutku kurang kayak gitu. Ya. Eh, perlu ada penyesuaian lagi ya. Dari pendidikannya, pengalaman organisasinya, kayak gitu. Aku harap teman-teman dari contoh-contoh ini punya gambarannya yang cukup luas terkait bagaimana CV yang baik gitu ya. Ini juga eh, tulisan bahasa Inggris organization-nya gitu ya. Itu juga kan perlu disesuaikan ya. Kalau emang mau pure Inggris, itu harus disesuaikan pakai Inggrisnya. Maksudnya dicek pakai Grammarly kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu kan. Atau nanya ke teman-teman yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu kan. Dan kalau mau Indonesia ya full Indonesia, kalau mau Inggris ya full Inggris kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru gitu kan terkait penulisan CV kayak gitu. Nah ini yang bagus nih. Ah, ini contoh portfolio yang bagus ya. Namanya Jeremy. Nah ini desainnya minimalis, profesional, bagus gitu ya. Educational background, pengalaman kerjanya gitu ya, skills yang dia miliki. Jadi benar dia detail dan eh, apa prinsip dasar desainnya juga hierarki dan seterusnya itu benar-benar dia paham itu enak dilihatnya. Teman-teman yang di bidang kreatif bisa menyesuaikan seperti ini. Ini CV-nya gitu ya. Nah ini latar belakangnya juga pendidikannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini dia masukin awards ya, pernah juara-juara nih, dapat medali emas gitu ya kan. Terus juga jadi runner up. Nah, ini nanti berikutnya publikasi kalau yang masih sering yang suka nulis di jurnal nanti seperti ini modelnya gitu ya. Juga, nah ini kalau yang sebagai pelatihan, tadi pelatihan misal di Manhaj Ilmu, belajar tentang usul fikih gitu ya, atau belajar tentang apa gitu, itu bisa dimasukin di sini. Nama badannya apa gitu ya, usul fikih gitu contoh, masukin Manhaj Ilmu, Khairul Sir gitu, gitu ya, bisa dimasukin di situ. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Setelah ini aku bisa jawab pertanyaan lagi. Ya mudah-mudahan kalian ada yang tahu. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Di kolom chat, Assalamualaikum Kak, Al-Fakir Ihsan izin bertanya Kak, di dalam pembuatan CV atau lamaran kerja, apakah piagam sertifikat itu juga menjadi pendukung? Lantas standar sertifikat apa ya Kak yang bisa dipakai, sedangkan kan untuk sertifikat itu kita bisa buat sendiri Kak sekarang. Karena banyak saya temui sertifikat dan pengalaman kerja itu bisa dirubah-rubah sekarang namanya Kak. Dan mereka bisa goals di PT yang dituju. Terima kasih. Oke. Eh, Kalau yang terkait apa itu mengcustom eh, sertifikat gitu kan, itu kembali lagi ke nilai nilai luhur masing-masing ya. Itu susah sih kayak gitu. Sekarang dengan teknologi apapun bisa di custom lah kayak gitu ya. Dan insan nggak perlu mikirin ke situ sih menurutku kayak gitu. Jadi coba bersaing dengan sehat aja gitu kan. Coba apply ke beragam institusi atau company yang Ihsan inginkan tanpa tadi ya mempusingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Aku percaya rezeki nggak akan kemana sih. Kayak gitu. Ya, dan kita sama-sama tahu ya, kita sama-sama terbelakang pendidikan Islam. Jadi rezeki nggak kemana, jalan aja. Kayak gitu. Aku juga nggak expect kalau misal bersaing dengan anak-anak Indonesia, alumni Indonesia dan bisa menang dan bisa lolos kayak gitu kan juga nggak expect itu. Jadi jalan aja. Terus eh, standar sertifikatnya seperti apa? Standar itu dinilai dari seberapa besar lembaga atau institusi yang mengeluarkan gitu ya. Kayak di Ocean.
kenapa pendaftar di Ocean itu sangat tinggi setiap kuartalnya? Karena banyak dari alumni program kita itu masuk ke company-company besar. Kayak gitu. Kayak waktu itu di batch kedua ada namanya Roda Wismatika, dia masuk ke Big Four Company, ya 4 besar akuntansi di multinasional gitu ya di US. Dia masuk di sana, gitu kan, menjadi akuntan, kayak gitu kan. Lalu ada eh, bagus kalau tidak salah namanya, dia masuk ke Shopee sebagai recruiter, gitu kan. Lalu ada, saya agak lupa nama siapa, eh, Indri kalau nggak salah, dia masuk ke Danamas, lembaga pengelola keuangan asuransi di bawah Sinarmas Pauli gitu ya. Terus juga ada Tiara, dia jadi SRGA, jadi Human Resource Generalis gitu di salah satu company di Surabaya yang mengelola kebun binatang di sana. Jadi itu yang menjadi standar, ya, yang menjadi catatan juga. Jadi ketika kita masuk ke dalam institusi atau lembaga atau perusahaan, pastikan dia punya kredibilitas, punya pengakuan, gitu kan. Yang paling kecil biasanya dari followersnya berapa sih, kan standarnya seperti itu ya. Atau kalau kita googling tuh namanya udah keluar kayak gitu kan, apa SEO-nya gitu ya, udah oh banyak penyebutannya kayak gitu, banyak yang udah mereka achieve kayak gitu kan. Itu perlu kayak gitu kan. Ya, karena ya biasa nanti SRD juga ngeliatnya dari situ. Oh ini dari sini, oh ini dari sini, oh ini dari sini. Gitu. Dan sertifikatnya juga dilihat dari situ. Gitu ya. Misal PPNI gitu ya. eh, apa punya exposure yang besar kayak gitu kan. Punya alumni yang besar kayak gitu kan ya. Misal banyak apa ya, jabatan atau banyak posisi-posisi tertentu yang diisi sama alumni-alumni yang berorganisasi dan pernah berorganisasi di PPMI gitu. Nah, itu bisa menjadi tadi ya salah satu standar khusus, atau misal jadi NU atau Muhammadiyah kayak gitu-gitu yang mengeluarkan sertifikatnya. Berbeda nanti misal mengeluarkan sertifikatnya ada komunitas di Mesir kayak gitu kan yang baru berdiri kayak gitu mengeluarkan sertifikat, ya pasti berbeda ceritanya kan. Kekuatan si sertifikatnya itu kayak gitu. Nah, itu yang perlu nanti dipertimbangkan sama teman-teman terkait tadi ya standar sertifikat gitu. Gitu. Kalau Yunus dan terjawab. Untuk pertanyaan terakhir, Kak, izin bertanya, cara mengirim CV Mhm. biar nggak ditolak dari saudara Rifki. Oke, cara mengisi biar nggak ditolak ya. Eh, Rifki, kamu keterampilannya di mana Rifki? Ada nggak orang? Udah nggak ada ya? Oke, aku ini aja asumsi ya. Anggaplah Rifki keterampilannya di pendidikan, gitu, di pengajar, kayak gitu. Tentu biar nggak ketolak dari pengetahuan kita ya. Misal mau eh, jadi dosen, gitu kan. Berarti kita harus lanjut S2 gitu di Al-Azhar, ngambilnya yang ulum gitu contoh, gitu ya. Eh, Perdalam di sana, bagusin nilainya, kayak gitu kan. Karena kan kalau tenaga pendidikan yang dilihat tuh pasti IPK banget, itu udah pasti lah, harga mati. Berbeda nanti kalau teman-teman masuknya di korporasi gitu ya, di institusi-institusi yang bidangnya tuh nggak ada untuk pendidikan tadi, kayak gitu. So, kalau pendidikan tadi dosen, guru pasti yang lihat IPK. Kayak gitu. IPK dipertahankan, pengetahuan kita atas pelajaran tersebut, atas program studi tersebut, atas bidang tersebut itu dikuatkan. Gitu ya. Lalu di sisi lain, dari keterampilan kita, gitu ya, dari cara kita berkomunikasi, cara kita ngomong, pelafalan itu udah benar atau belum. Kita masih sering atau masih terpatah-patah kayak gitu ya. Cara kita misal presentasi gitu ya. Cara kita misal memahami sebuah informasi, cara kita misal apa bahasanya itu menjadikan sebuah informasi dalam sebuah dokumen kayak gitu kan, entah itu tadi jurnal atau materi gitu kan dan seterusnya.
Juga nanti teman-teman bisa bikin semacam, misalnya suka bikin komunitas, ada yang suka bikin organisasi kayak gitu, itu juga bisa jadi portofolio gitu. Anggaplah Rifki pernah bikin komunitas di Mesir, namanya komunitas Al-Ghazali Institute gitu ya. Komunitas itu menyediakan wadah kajian, gitu kan, kajian-kajian sejarah perkembangan Islam yang ada di Mesir. Nah, itu juga bisa menjadi portofolio, gitu. Dan bisa nanti dijelaskan. Gitu. Terus eh, prestasi ya, misal dapat beasiswa dari BZ atau dari BUUS, kayak gitu kan, atau pas 10 terbaik atau 20 terbaik kayak gitu. Itu udah pasti keterima sih kayak gitu. Karena kuat di tadi ya pengetahuannya, kuat juga di keterampilannya kayak itu. Jadi udah pasti keterima kayak gitu. Tinggal gimana rezeki ya. Lagi-lagi rezeki sih. Agak sulit ya kalau kita maksudnya ya Allah yang ngatur gitu bahasanya ya. Eh, kalau emang keterima ya alhamdulillah, enggak ya enggak kayak gitu. Aku sampai hari ini tuh kurang lebih udah ngelamar 300 sampai 500 lamaran lah kayak gitu kan dari semenjak di Mesir kayak gitu dari tingkat berapa gitu ya, jadi udah sering gitu ya ngelamar 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 gitu. Kata ya tadi proses rezekinya ya berbeda-beda kayak gitu, dan itu yang bakal menjadi tolak ukur teman-teman berangkat terima atau kayak gitu, gitu sih ya. um, Kejawab nggak ya Rizky ya? Mudah-mudahan kejawab sih, karena ya tadi ya maksudnya banyak pertimbangannya gitu ya. Karena bisa jadi ya mungkin kita karena sederhana karena kita vokal tadi ya terhadap Palestina gitu kan, kita jadi nggak keterima kayak gitu, atau kita vokal terhadap isu apa kayak gitu itu nggak sesuai dengan standarnya lembaga tersebut, ya susah juga kayak gitu. Yang pasti sering-sering aja uh, melamar dan seterusnya gitu, melamar ke perusahaan maksudnya gitu ya. uh, oke, Rifki. Oke, katanya siap Ustadz terjawab. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat bermutu dan semoga itu semua bisa menjadi patokan kita buat teman-teman semua yang baru banget ingin mempelajari CV dan bagaimana trik dan tipsnya sudah diberikan sama Kak Alif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, selanjutnya kita bakalan ada sesi penyerahan sertifikat dan sesi perfotoan. Teman-teman boleh on cam dulu untuk peserta dan penyerahan sertifikat dari panitia. Oke, kita ambil dokumentasinya. Ya, boleh dipandu. Oke, satu, dua, tiga. Sebentar. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih kepada panitia. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Em, Kira-kira ada closing statement dari Kak Alif? uh, Terus semangat terus gitu kan, semangat buat belajarnya. Dan aku udah kirim template CV-nya ke Suci, nanti bisa di-share ke teman-teman lainnya, dan semoga itu bisa dipakai buat membersi ke teman-teman. Nanti materi juga aku share, dan nanti teman-teman bisa belajar lagi kayak gitu ya. Dan selamat bertumbuh teman-teman. Nanti kembalikan lagi ke Suci. Nah, terima kasih banyak Kak buat materi hari ini dan sangat luar biasa ya materinya teman-teman, sangat
bermutu dan kita bakalan melek tentang CV itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang kita bisa memperbaiki keterampilan kita, hal-hal baik bisa kita mulai dari sekarang untuk mengisi CV kita, begitu. Nah, selanjutnya saya akan mengadakan pantun untuk closing statement pada hari ini. Mengurus sapi di peternakan, sapinya diberi nama Ina. Sampai jumpa saya ucapkan. Semoga webinar kali ini banyak memberi makna. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. teman-teman, jangan lupa isi absennya dulu ya, karena absennya nanti bakalan ada sertifikat untuk teman-teman yang mengikuti 7 kali webinar. Aku izin live duluan ya. Makasih semuanya. Ya Terima Kak, kasih terima banyak Bang Alif. Oke. Terima kasih, Terima Bang. kasih banyak, syukron.